Selamat pagi Mbak Fada. Perkenalkan saya Fada yang akan menemani Mas Sisko dalam sesi sharing kali ini. Ya. Oke, saya mulai langsung ke pertanyaannya ya, Mas. Silakan Mbak Fada. Yang pertama, menurut Mas Sisko sendiri siapa sih sosok Chairil Anwar ini? Chairil Anwar, Iya. yang saya ketahui adalah sosok yang hidupnya sangat berpengaruh dalam sastra dan bahasa Indonesia. Hidupnya tidak lama, hanya 27 tahun, tetapi dia berhasil mereformasi dan bahkan merevolusi diksi-diksi dalam berbahasa kita. Bahasa yang bersifat keseharian, tidak formal, tidak baku, dia masukkan ke dalam kosakata bahasa Indonesia. Dan itu tercermin dari tulisan-tulisan, gubahan sastra, ataupun karya-karya sajak dia. Jadi sosok ini merupakan salah satu tokoh yang berpengaruh dalam sejarah sastra dan bahasa Indonesia. Menarik ya Mas berarti ya si sosok Chairil Anwar ini. Ya. Nah, ada satu hal yang di pikiran saya tuh kayak apa ya menjadi pertanyaan gitu Mas. Nah, dari artikel yang saya baca itu katanya terdapat 2 monumen Chairil Anwar yang ada di Indonesia. Namun saya dengar informasi dari orang-orang sekitar katanya malah ada 5 monumen Chairil Anwar di Indonesia. Nah, yang benarnya yang mana sih Mas? Yang 2 monumen atau 5 monumen ya? Saya urutkan dulu yang paling tua ya. Oke. Monumen pertama kali yang dibuat mengenai Chairil Anwar sesudah dia meninggal itu adalah relief close up setengah badannya yang hari ini masih ada terpasang di Taman Siswa Jakarta. Itu dibuat tahun 1951. Itu monumen pertamanya. Monumen kedua di Malang. Dibuat dan diresmikan pada tanggal 28 April tahun 1955. Memperingati hari meninggalnya dan juga 10 tahun revolusi Indonesia. Kemudian monumen ketiganya dibuat di Jakarta di di Monumen Nasional Monas tahun 1986. Makin kesini mulai bermunculan juga monumen-monumennya yang lain seperti yang terbaru dipasang di Rumah Budaya Fadlizon di Sumatera Barat. Dan pernah juga ada pameran dari bambu instalasi wajah Chairil Anwar di Jogja. Yang terbaru, tapi tidak permanen ya. Tapi yang permanen itu adalah yang tahun 51 tadi di Taman Siswa Jakarta, kemudian di Malang, di Monas, kemudian di Rumah Budaya Fadlizon. Dari tempat-tempat ini yang paling mudah diakses publik buat saya adalah yang di Malang. Kalau di Taman Siswa Jakarta, kita harus ke taman siswanya dulu, masuk dulu. Baru nanti kita bisa lihat relief setengah badan close up Chairil Anwar. Tetapi kalau di Malang, ya kita tinggal parkir kendaraan langsung bisa nemui patungnya Chairil Anwar yang benar-benar di ruang publik. Monumen publik yang di ruang publik beneran itu ya di Malang. Kalau yang di Jakarta, Monas memang ruang publik ya, tetapi akses ke sana kan ya butuh perjuangan juga. Kita parkir kendaraan kemudian jalan kaki ke dalam Monas. Pun yang di Rumah Budaya Fadlizon ya kita harus ke Rumah Budaya Fadlizon. Itu ruang publik juga, tetapi ya butuh akses juga kan ke sana. Tapi yang aksesnya paling mudah ya yang di Malang, dan yang di Malang ini yang kedua tertua di Indonesia. Ada satu pertanyaan lagi nih Mas, kenapa sih kira-kira monumen Chairil Anwar ini ada di Malang dan titik tepatnya tuh di Kaitangan? Apakah ada cerita unik di baliknya atau Ya. bagaimana? Pertama-tama Chairil Anwar bukan orang Malang ya. Tidak ada kewajiban seharusnya orang Malang membuat patung tentang Chairil Anwar. Chairil Anwar itu kelahiran Medan. Di Medan tidak ada patung Chairil Anwar. Hanya jalan kecil, jalan Chairil Anwar saja yang ada. Kemudian di Sumatera Barat minimal ada patung setengah badannya di Rumah Budaya Fadlizon. Tapi kenapa harus di Malang gitu?
Kalau di Jakarta wajar karena dia menghabiskan sebagian besar hidup dia di Jakarta ya. Ada patungnya di Monas, kemudian juga ada relief tertua dia di Taman Siswa. Tapi kenapa harus ada di Malang? Kenapa Malang mengistimewakan sosok ini, bukan mengistimewakan sosok sastrawan yang lain? Dari pengakuan ketua panitia waktu Malang memperingati Chairil Anwar tahun 55, namanya Ahmad Hudan Dardiri, Chairil Anwar berkontribusi untuk membakar semangat para pejuang di Malang. Semangat apa itu? Karya-karya sajaknya. Seperti Aku. Aku itu kan secara substansi membuat orang tidak takut mati, berani berjuang meskipun nyawa taruhannya. Itu benar-benar propagandis ya, propaganda betul. Artinya puisinya Chairil Anwar itu dengan sengaja diedarkan di kalangan para pejuang untuk supaya berani angkat senjata melawan kolonialisme yang muncul kembali sesudah proklamasi. Jadi ada unsur propaganda di situ. Kalau kita melihat Ahmad Hudan Dardiri sendiri, dia adalah penyair yang pada tahun 47 dia menjadi perwira intelijen. Artinya pasti ada hubungan ya. Dan Chairil Anwar sendiri yang kita ketahui, dia terlibat dalam pembuatan diksi poster propaganda perang. Bung Ayo Bung, dilukis oleh para seniman terkemuka Indonesia dan kalimatnya disusun oleh Chairil Anwar. Artinya seniman itu juga punya kontribusi pada revolusi Indonesia. Di situ jelas Chairil Anwar berperan sebagai propaganda dalam poster Bung Ayo Bung. Kembali ke Ahmad Hudan Dardiri tadi, dia sebagai perwira intelijen tahun 47 dan sesudah tahun 55 dia menjadi guru, kelak dia menjadi wali kota dan bupati di Jawa Timur. Kita bisa melihat ada kontak itu. Dan Ahmad Hudan Dardiri sendiri istrinya orang Minang, satu suku sama Chairil Anwar. Bila mereka pernah bertemu, pasti suasananya penuh keakraban karena latar belakang budaya istri Ahmad Hudan Dardiri yang orang Minang dan Chairil sendiri juga berdarah Minang. Yang terakhir adalah Malang ini kan kena bumi hangus. Waktu agresi militer pertama, kota-kota di Pantura, pantai utara Jawa banyak diambil alih oleh Belanda. Dan hanya ada satu wilayah yang bukan di Pantura, tapi diambil juga, yaitu Malang. Nah, sebelum Malang di bumi hangus, propagandis revolusi Indonesia kita juga menulis kalimat-kalimat slogan merdeka atau mati dan seterusnya di bangunan-bangunan utama Malang. Artinya itu dipersiapkan, itu dirancang, itu didesain, tidak spontanitas. Tidak menutup kemungkinan waktu sidang BP Kenip ketika Chairil datang ke Malang, kalimat-kalimat sloganistik mendukung revolusi Indonesia juga ditulis di tembok-tembok. Dan fotonya bisa kita akses hari ini di Arsip Nasional Belanda. Lantas, apakah Chairil Anwar benar-benar pernah ke Malang? Dari dua sajak yang dia buat, dia di Malang. Sajak Basuki Resobowo dan sajak Sorga. Siapa Basuki Resobowo? Basuki Resobowo adalah pelukis yang dikagumi Chairil Anwar karena berani membuat karya mengenai keindahan dari ketelanjangan manusia secara artistik dan estetik. Dan sajak itu dipersembahkan Chairil Anwar untuk pelukis Basuki Resobowo yang kelak di kemudian hidupnya menjadi seorang lekra dan terpaksa harus menjadi eksil tinggal di Belanda hingga meninggalnya. Kalau ditanya siapa yang kira-kira tahu Chairil Anwar di Malang, kemana saja dan ngapain, mungkin kita harus tanya ke Basuki Resobowo. Sayangnya beliau sudah meninggal. Nah, Chairil Anwar meninggalkan dua jejak sajaknya di Malang, tepat ditulis tanggal 28 Februari tahun 1947 ketika sidang Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat beracara di Malang. Dan kongres atau konferensi ini penting karena itu menyetujui atau tidak menyetujui perjanjian Linggajati
Dan waktu itu Perdana Menterinya adalah Sultan Syahrir yang masih terhitung paman dari Khairil Anwar. Jadi kunjungan Khairil Anwar ke Malang, selain karena revolusi juga karena ada hubungan darah ya antara Sultan Syahrir dan Khairil. Khairil dengan ibunya pernah tinggal lama di rumahnya Sultan Syahrir di Jakarta juga pada periode revolusi. Jadi artinya kompleksitas ini membuat Khairil Anwar di Malang ini ya menjadi sesuatu yang penting untuk menandai sejarah Indonesia pada masa revolusi maupun sesudah Khairil Anwar meninggal. Dia dikenang di tempat torsonya dibuat, yang diperkirakan ya dulu dia beredar di kawasan Kayu Tangan juga karena tempat kongresnya juga di sini. Dan lokasi di mana patungnya diberdirikan pun itu menggantikan di tempat yang sama dua ratu Belanda pernah dirayakan. Waktu jubileum 50 tahun Ratu Wilhelmina dan naik tahtanya Ratu Juliana, di lokasi Khairil Anwar dirayakan dan dibuatkan patungnya, dulu dua ratu Belanda itu dirayakan. Jadi siapa yang menyangka dua ratu Belanda itu digantikan oleh seorang bohemian yang hidupnya dikatakan orang lontang-lantung, tidak jelas, lebih sering ngutang, jarang mengembalikan buku, tetapi jasanya untuk sastra dan bahasa Indonesia tidak terkira. Oke, baik, terima kasih Pak Sisko atas Sama-sama. informasi dan waktunya. Semoga kita bisa bertemu di lain waktu.